Halo guys, di video kali ini aku bakal memberikan 3 yaitu trying, reviewing, dan reacting aku terhadap program AI yang lagi hype banget akhir-akhir ini. That is ChatGPT, dan gak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita bahas mengenai OpenAI ChatGPT ini. First, tak kenal maka tak sayang. So, ini pengertian dari ChatGPT. Jadi, ChatGPT merupakan sebuah program komputer atau mesin AI Artificial Intelligence yang dirancang oleh OpenAI untuk memberikan respons atau jawaban terhadap pertanyaan, permintaan, atau masukan dari pengguna. ChatGPT menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing dan belajar mesin atau machine learning untuk memahami dan memberikan respons yang relevan terhadap masukan dari pengguna. ChatGPT ini didirikan oleh OpenAI, sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2015 oleh beberapa tokoh terkemuka di dunia teknologi seperti Elon Musk, Sam Altman, dan Greg Brockman, dan lainnya. Tujuan dari OpenAI ini adalah untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan memastikan bahwa pengembangan teknologi tersebut dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat secara luas. Dalam perkembangannya, ChatGPT terus ditingkatkan dan diperbaharui untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam memberikan respons yang relevan dan akurat. Seperti itu ya guys, penjelasan yang amat panjang mengenai ChatGPT. Next, aku bakal langsung try, reviewing, dan reacting ChatGPT ini. Aku juga bakal mengupas tuntas all about OpenAI ChatGPT dan gak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk meluncur. Pertama-tama, ayo kita lihat kemampuan ChatGPT dalam memberikan jawaban yang cepat dan tepat. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. Me, you show the lights, don't stop me, turn to stone. You shine me when I'm alone, and so I tell myself that I'll be strong and dreaming when they're gone, 'cause they're calling, calling, calling me home, calling, calling, calling home. You show the lights, don't stop me, turn to stone. You shine me when I'm alone. Getting by its feet in the net. I don't wanna talk about the way that it was. Leave America, 2 kids follow her. I don't wanna talk about us doing it first. Answer the phone, Harry, you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills do you want? Ringing the bell, nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. I'm sleeping now. The dark is too hard to beat, and I'm not keeping up. The strength I need to push me. You show the lights, don't stop me, turn to stone. You shine me when I'm alone. Ada beberapa pertanyaan yang aku gunakan untuk melakukan penelitian ini guys. Kayak gini nih pertanyaannya. Yang pertama, apa yang menjadi alasan kamu menggunakan ChatGPT? Untuk aku pribadi sih, aku belum menemukan alasan yang pas atau tepat, tapi untuk saat ini, ChatGPT itu cukup membantu aku dalam menemukan hal-hal yang sifatnya penting ataupun tidak. Pertanyaan kedua,
Apa yang menjadi tujuan kamu dalam menggunakan ChatGPT? Untuk tujuan aku dalam menggunakan ChatGPT ini sih selebihnya untuk menemukan jawaban mengenai hal-hal yang ingin aku tanyakan. Pertanyaan ketiga, apa jenis masalah yang dapat dipecahkan menggunakan ChatGPT? Untuk jenis masalah yang dapat dipecahkan oleh ChatGPT ini hanya pertanyaan universal saja. Dan ketika kita bertanya mengenai topik yang sensitif, ChatGPT akan memberikan jawaban yang seperti ini. Pertanyaan keempat, apakah ChatGPT dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan kamu? Menurut aku pribadi sih, ChatGPT ini cukup membantu aku dalam meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan aku, yang dimana aku ini seorang content creator pemula, dan melalui ChatGPT ini, aku merasa dapat bimbingan dalam pembuatan konten yang baik dan benar, dan pembuatan copywriter, membantu dalam menentukan topik yang akan aku bahas ketika aku lagi mentok banget nih, dan lain sebagainya. Dan pastinya, kalau kalian menggunakan ChatGPT ini untuk membantu meningkatkan efisiensi kerja kamu, jangan lupa terapkan ATM ya, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Pertanyaan kelima, apa kamu merasa nyaman berinteraksi dengan ChatGPT? Aku cukup nyaman dalam berinteraksi dengan ChatGPT ini. Aku ngerasa ChatGPT ini halayaknya seorang manusia. Aku bisa ngobrolin hal yang penting ataupun nggak sama sekali sama ChatGPT ini. Asik banget deh pokoknya. Ini nih contoh kerandoman aku ketika chatan sama ChatGPT. Pertanyaan keenam, apakah ChatGPT cukup cepat dan responsif dalam menanggapi pertanyaan kamu? Untuk kecepatan dalam menanggapi pertanyaan cukup fast respon lah ya, dibanding nungguin balasan dari doi. Pokoknya gak pakai lama kecuali jaringan internet kamu lagi gak stabil. Pertanyaan ketujuh, apakah ChatGPT dapat menghasilkan jawaban yang akurat dan relevan dengan pertanyaan yang diajukan? Untuk jawaban itu tergantung dari pertanyaannya, karena ada beberapa jawaban yang diberikan ChatGPT itu kurang akurat dan relevan. Contohnya, tapi ketika ChatGPT ini memberikan jawaban yang kurang akurat dan relevan itu, kita hanya perlu memberitahu kepada ChatGPT ini bahwa jawaban yang dia berikan itu salah dan meminta kepada ChatGPT itu untuk memperbaikinya, dan boom, dia bakal perbaiki itu. Kok bisa ya? Yang jelas karena OpenAI ini kan buatan manusia dan masih baru juga di launching, sehingga masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi keunikan dari OpenAI ini itu ketika dia memberikan jawaban yang menurut kita salah atau tidak akurat dan kita perbaiki hal itu, si OpenAI ini akan memperbaikinya, dan ketika kita menanyakan hal yang sama seperti sebelumnya, dia menjawab dengan salah. Ketika ditanyakan lagi, dia akan menjawab sesuai apa yang menurut kita benar. Luar biasa bukan? Pertanyaan ke-8, apakah ChatGPT memberikan solusi yang memuaskan bagi masalah yang sedang dihadapi? Menurut aku pribadi sih, ChatGPT ini cukup memberikan solusi yang memuaskan. Hanya saja ada beberapa hal yang dimana jawaban yang diberikan itu bersifat universal atau udah umum lah, di Google juga ada, jadi kesannya kayak biasa aja gitu. Jawabannya yang dikasih gak ada bedanya sama Google. Tapi nih ya, dengar baik-baik, kalau kita sering berinteraksi sama ChatGPT ini, dia bakal memberikan jawaban yang gak biasa-biasa aja. Karena ketika kita sering berinteraksi dengan ChatGPT, si ChatGPT ini bakal makin pintar, dan ilmu baru yang dia dapat dari kita si pengguna itu dia catat dan disimpan di database. Kayak gitu ya guys ya. Apakah ada masalah privacy atau keamanan yang timbul dari penggunaan ChatGPT? Tentu saja ada privacy dan keamanan dalam menggunakan ChatGPT ini, karena ada beberapa informasi yang si ChatGPT ini tidak berikan. Contohnya, jadi FYI nih ya, setiap teknologi itu punya etikanya tersendiri, baik dalam sistemnya ataupun kita sebagai usernya. Etika dalam teknologi ini ya salah satunya ini tidak memberikan informasi yang bersifat privacy dan mengganggu keamanan seseorang atau instansi dan lain sebagainya. Seperti itu ya guys ya. Pertanyaan ke-10, apakah kamu akan merekomendasikan ChatGPT ini kepada orang lain?
Absolutely, of course guys. Aku bakal sangat merekomendasikan kepada kalian semua untuk menggunakan ChatGPT ini. Mau yang lagi gabut atau yang kepoan nih orangnya atau haus akan banyaknya pertanyaan mengenai dunia ini, bisa didiskusikan dengan ChatGPT ini. Selayaknya berinteraksi dengan manusia, dengan menggunakan ChatGPT ini kita bisa saling sharing mengenai hal yang kita tahu dan yang tidak kita tahu dengan ChatGPT ini. Rekomen banget pokoknya mah, daripada chat sama doi yang slow respon, mending chatan sama ChatGPT yang cukup fast respon sekali. Segitu aja ya guys ya. Segitu aja ya teman-teman semuanya. Ini durasinya cukup panjang banget, kalau suka lanjut part 2. Sebelumnya video ini dibuat berdasarkan tugas yang diberikan dosen mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan topik tugas yaitu ChatGPT. Ya begitulah guys ya, pokoknya mah kalian harus coba ChatGPT ini dan mulai berinteraksi dengannya. Ingatlah sebuah quotes ini ya guys ya, Terelie pernah berkata bahwa jika dipetik oleh orang yang penuh ambisi, bunga matahari itu memberikan kekuasaan senjata, dan jika dipetik oleh orang yang penuh rasa ingin tahu, bunga matahari itu memberikan pengetahuan yaitu teknologi dan ilmu baru. Jadi kesimpulannya, lupakan stigma bahwa teknologi ini buruk dan dapat merusak mental generasi muda karena semuanya serba instan atau yang lainnya. Tapi ingatlah bahwa teknologi itu akan sangat membantu kita jika kita memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik, benar, dan bijak. Semua itu tergantung pada pribadi kita sendiri. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Dan pastinya, ketika kalian trying OpenAI ini untuk kebutuhan seperti tugas kuliah, copywriting, apalagi kebutuhan bisnis, jangan asal copy paste aja, tapi kalian harus modifikasi atau bisa dibilang harus ada human touch-nya, biar otak kalian gak mati dan gak berkembang. Sekian dan terima kasih. To stop,